Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang, dimanapun berada pada saat ini. Puji Tuhan, kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Samuel, pasal 3 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita semua. 2 Samuel pasal 3 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan Aya. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isi-Boset itu. Katanya, "Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya, dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda dari Dan sampai Berseba." Dan Isi-Boset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takutnya kepadanya. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, "Milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita yaitu ambisi. Ambisi dalam Kamus Bahasa Indonesia itu ada berbagai-bagai arti kata dari ambisi. Ambisi artinya itu keinginan atau hasrat nafsu yang besar untuk memperoleh atau mencapai sesuatu seperti pangkat, kedudukan, atau melakukan sesuatu. Jadi ambisi adalah suatu tujuan atau hasrat keinginan untuk memperoleh sesuatu. Ambisi adalah sesuatu hal yang positif, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan. Nah, ambisi yang benar, ada banyak contoh tentang keinginan untuk mencapai prestasi, mencapai suatu kedudukan, mencapai target atas usaha yang kita lakukan, dan lain-lain tentang ambisi atau keinginan untuk memperoleh sesuatu di dalam kehidupan kita. Tentu ambisi yang paling penting di dalam kehidupan kita, ambisi dalam kehidupan rohani kita. Bagaimana caranya saya memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, itu salah satu ambisi yang baik. Ketika kita lakukan hal demikian di hadapan Tuhan, dan tentunya mendatangkan berkat bagi kehidupan kita, dan juga hal itu menyenangkan hati Tuhan. Ambisi ketika dilakukan dengan benar tentu akan menimbulkan hal-hal positif yang benar, baik mendatangkan kebaikan bagi diri kita, kebaikan bagi orang lain, juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika ambisi itu dilakukan dengan hal yang tidak benar, maka kita akan memiliki ambisi yang salah, dan tentu saja akan melahirkan hal-hal negatif dari kehidupan kita anak-anak Tuhan. Contoh ambisi yang negatif, ketika kita memiliki hasrat yang baik dan kita melakukannya dengan egois, dengan tanpa memandang hak orang lain, tanpa memandang nyawa orang lain, tentu itu hal yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu, kita juga dapat melihat contoh dari pembacaan kita tadi dalam 2 Samuel pasal 3 ini tentang seorang Abner, panglima perang Saul, panglima perang yang sangat ternama dan yang sangat kuat ketika mendampingi Saul selama Saul masih hidup. Ambisi yang negatif dapat merusak fisik dan mental kita sendiri. Nah, ketika kita memiliki ambisi yang berlebihan, Bapak Ibu, puji Tuhan,
kita juga dapat melihat ambisi negatif yang kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, ambisi yang negatif yaitu suka menghalalkan segala cara. Kita melihat pada ayat-ayat sebelumnya, pasal sebelumnya tentang kisah Saul. Ketika Saul telah meninggal, kalah dalam peperangan melawan orang Amalek, dan Saul meninggal. Nah, di dalam ayat 6, ayat 7 menjelaskan, khususnya ayat 7, di mana Abner, panglima tentara perang dari Saul, menghampiri seorang gundik dari Raja Saul. Dan itu tidak berkenan di pemandangan mata anak Raja Saul, yaitu anak Raja Saul yang menggantikan ayahnya pada waktu itu adalah Isi-Boset. Nah, dia memerintah 2 tahun setelah ayahnya. Dan ketika dia mengetahui hal ini tidak benar dilakukan oleh Abner, dia menegur Abner. Di ayat yang ke-7, ketika Isi-Boset menegur Abner, Abner menjadi marah. Dan Abner berkata kepada Isi-Boset, kepala anjing dari Yehuda kah? Aku dengan berkata demikian dia sangat marah kepada Isi-Boset karena telah kedapatan kesalahannya. Dan Isi-Boset mengungkapkan bahwa itu hal yang tidak patut, hal yang mencemarkan nama baik ayahnya, merendahkan ayahnya. Meskipun ayahnya sudah tiada. Nah, Bapak Ibu, ada banyak hal-hal yang memalukan yang Isi-Boset tidak terima dari kehidupan Abner. Salah satunya ketika Abner menghampiri gundik ayahnya. Dan kenapa Abner melakukan hal demikian? Menghampiri gundik Raja Saul, yaitu Rispa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah suatu hal yang secara tidak langsung yang dilakukan Abner untuk mengumumkan kepada orang-orang Israel bahwa dia adalah seorang yang kuat, yang berkedudukan, yang memiliki kuasa atas Israel saat itu. Nah, hal demikian adalah ambisi yang di luar kehendak Tuhan. Abner memiliki ambisi tentang kedudukan dan kekuasaan atas Israel. Meskipun Abner sendiri tahu tentang janji Allah terhadap Daud, bahwa Daudlah yang akan diangkat oleh Allah menjadi raja atas Israel. Kita dapat melihat pengakuan dari Abner pada ayat-ayat selanjutnya, ayat 9, ayat 8, ayat 10, Bapak Ibu, tentang pengakuannya, pengetahuannya bahwa dia sendiri tahu bahwa Daudlah yang akan diangkat menjadi raja atas Israel. Abner juga marah kepada Isi-Boset karena ketahuan kesalahannya dan diungkapkan oleh Isi-Boset. Abner mengadakan perjanjian kepada Daud. Kita dapat melihatnya pada ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ayatnya yang ke-12. Abner mengadakan perjanjian dengan Daud untuk melakukan mufakat. Abner akan mendekati para imam-imam, para pemimpin-pemimpin Israel, bahkan bangsa Israel untuk berpihak kepada Raja Daud. Raja Daud saat itu telah diurapi menjadi raja, tetapi bukan untuk keseluruhan Israel, hanya keturunan Yehuda. Namun Bapak Ibu, pada saat itu Isi-Boset masih menjabat menjadi raja atas orang-orang Israel. Hal ini tidak dipandang indah oleh Daud, meskipun Abner punya tujuan yang baik, yang secara logika dapat diterima. Tetapi kita melihat Daud seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia tetap melihat, menunggu keputusan Tuhan. Bukan seorang yang gegabah tentang kedudukan. Wah, Raja Saul telah meninggal, maka aku akan mengambil alih karena ini adalah janji Tuhan. Tidak demikian yang Daud lakukan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dia tetap menunggu penyertaan Allah di dalam kehidupannya. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita memiliki ambisi yang negatif seperti Abner tadi, terlalu menggebu-gebu dalam mewujudkan sesuatu yang ingin dicapai. Contohnya Bapak Ibu, kita juga dapat melihat dalam ayat 34 dan ayat 33 dan 34, di mana Yoab membunuh Abner. Ayat 33 dan 34 berkata demikian. Ayat 33 dan 34. Nah, ini tentang tangisan Raja Daud. Ayat 33, karena Abner Raja mengucapkan nyanyian ratapan ini. Apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Daud menangisi kematian Panglima Abner. Kenapa? Karena dia telah dibunuh oleh Yoab dan
saudaranya yaitu Abisai. Kenapa? Pertama ada dendam oleh Yoab dan Abisai karena Abiel adik dari mereka telah dibunuh oleh Abner, tapi itu bukan kesalahan Abner. Abner telah memperingatkan adik mereka untuk tidak mendekat, tetapi kesalahan terjadi sehingga terbunuh oleh Daud. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yoab pun ketika Bapak Ibu membaca ayat-ayat 12 dan seterusnya pada pasal 3, di sana Abner mengunjungi Raja Daud untuk mengadakan mufakat tentang kepemimpinan Raja Daud, dan diketahui oleh Yoab. Yoab tidak terima bersama saudaranya Abisai, dan mereka mengadakan pertemuan memanggil kembali Abner, dan dikatakan pada ayatnya yang ke-33 dan 34, mereka membawanya di tempat itu dan mereka membunuh Abner. Dan ini tentu hal yang di luar sepengetahuan Raja Daud, dan Raja Daud tidak menginginkan hal itu terjadi. Juga kita dapat melihat hal yang lain ketika ambisi negatif itu, ambisi yang berlebihan itu terjadi dalam kehidupan seseorang, lupa akan kadar kemampuan yang dimiliki dan haus akan pujian dari orang lain. Itu terjadi kepada Baana dan Rekhab pada pasal 4. Mereka mencari pujian dan balasan atau upah dari Raja Daud. Mereka membunuh raja yaitu Isi-Boset yang menggantikan ayahnya. Mereka membunuhnya di atas tempat tidurnya sendiri. Padahal Baana dan Rekha ini adalah orang-orangnya sendiri, orang-orang dari Isi-Boset, tetapi mereka berbuat curang demi nama mereka sendiri, demi keuntungan mereka sendiri di hadapan Raja Daud. Rekhab dan Baana melakukan kesalahan di mata Tuhan, dan ketika mereka membawa kepala Isi-Boset diserahkan kepada Daud dan tidak dipandang baik oleh Daud. Bapak Ibu dapat melihat ayat ini dalam pasal 4 ayat 10 dan 11. Pasal 4 ayat 10 dan 11, di mana Daud sangat terpukul ketika mendengar kematian anak dari Raja Saul, dan hukuman dari mereka Baana dan Rekha adalah dibunuh. Mengapa Bapak Ibu? Kesalahan yang mereka perbuat ketika mereka memiliki ambisi yang melebihi daripada apa yang sebenarnya mereka lakukan. Oleh karena itu, mari kita belajar dari pribadi Daud, memiliki suatu teladan yang baik atas kehidupan kita. Tidak menggebu-gebu, tidak juga lupa akan perjanjian Tuhan. Tetap berharap kepada perjanjian Tuhan. Dia tidak bersuka cita atas kematian Raja Daud dan seisi keluarganya, tetapi berduka cita karena Daud tetap bergantung sepenuhnya pada janji Allah yang akan mengangkatnya menjadi raja atas Israel. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita memiliki ambisi atau keinginan tujuan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Memikirkan hal-hal yang di atas, bukan memiliki tujuan yang melebihi daripada apa yang sebenarnya yang dapat kita lakukan di hadapan Tuhan. Memiliki ambisi itu tidak salah, karena itu akan memberikan pengaruh positif dalam kehidupan kita, memberikan dorongan yang baik untuk melakukan segala sesuatunya dan menghasilkan yang baik. Tetapi kita harus berhati-hati dengan tujuan hidup kita, dengan ambisi kita, agar kita tidak jauh dari kebenaran firman Tuhan dan tidak sampai membutakan hati kita, mata rohani kita, supaya kita tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami belajar dari kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di dalam Alkitab, dan kami bersyukur atas kehidupan Raja Daud yang tetap memiliki tujuan hidup yang berketetapan di hadapan Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Tuhan, Engkau akan menolong setiap kami umat-Mu agar kami memiliki ambisi hidup yang baik dan tidak melebihi daripada apa yang seharusnya kami lakukan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk keluarga GBD El Shaddai Magelang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tolong keluarga GBD El Shaddai Magelang ya Tuhan untuk terus mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena kami percaya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati dan menjanjikan segala hal yang terbaik untuk kehidupan setiap kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.